Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagian isim, definisi dan contohnya. Isim yang dilihat dari isi kandungan di dalamnya. Pembagian pertama adalah isim mufrad. Yang kedua apa? Isim tasniyah. Yang ketiga isim jamak. Nah, ini isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Ini kalau melihat daripada arti yang terkandung di dalamnya yang melihat dari jumlahnya. Melihat daripada arti yang terkandungnya yang menunjukkan arti bilangannya, jumlahnya, nominalnya. Maka terkategori dari 3. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Yang pertama isim mufrad itu mempunyai arti tunggal, satu. Jadi setiap kalian menemukan kalimat isim, tentunya dengan tanda-tandanya yang sudah kalian pelajari, terus menunjukkan arti satu, berarti namanya isim mufrad. Kenapa ini harus diketahui? Karena ini berkaitan nantinya dengan tanda pengirobannya. Karena ketiganya, isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak, ketika berirob rofa pun tandanya akan beda. Begitu juga ketika berirob nasab, tandanya akan beda. Dan juga begitu dengan ketika dia berirob jer, tandanya beda. Makanya ini sangat penting sekali untuk diketahui. Salah satu contoh, seumpama kalian menemukan ada gini lafadznya. Ro'aitu fil fasli, seumpama imro'atan. Ro'aitu saya melihat fil fasli ada di dalam kelas imro'atan, seorang wanita, perempuan. Nah ini. Kata imro'ah, ya kan? Kata imro'ah, kalau melihat dari segi pembagian melihat bilangannya, ini kira-kira apakah termasuk mufrad, apakah tasniyah, apa jamak? Nah, berarti yang kalian lihat perempuannya hanya satu di kelas. Ini berkaitan dengan tanda. Oh, karena ini isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah dengan menggunakan. Nah, pentingnya begitu. Jangan sampai salah baca. Ro'aitu fil fasli imro'atin, tuh mama. Atau imro'at apa gitulah. Beda kan? Nah, makanya ini penting sekali untuk ketahui. Salah satunya untuk mengartikan dan juga mengetahui tanda bentuk i'robnya. Pun. Jadi isim yang menunjukkan arti tunggal. Paham ya? Contohnya banyak. Kalian cari kitabun, apalagi? Babun, apalagi? Kursiun, apa? Apalagi? Hah? Kirtosun, kertas, apalagi? Zaidun, ya satu orang Zaid, satu lembar kertas dan lain sebagainya. Nah, ini namanya isim mufrad. Bisa dipahami ya isim mufrad ya? Oke, kita melangkah yang kedua adalah isim tasniyah. Nah, kalau isim mufrad itu menunjukkan arti satu atau tunggal, kalau isim tasniyah menunjukkan arti dua. Dua. Itu isim tasniyah. Kalau isim mufrad satu, kalau isim tasniyah dua, itu aja dulu ingat-ingatnya. Nah, bon. Itu menurut khasnya ya. Nah, terus untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah terbentuk atau merupakan isim tasniyah, ada ciri khasnya, ciri khususnya, yaitu ditambahi apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun atau ya nun. Ini ciri khas daripada isim tasniyah. Contohnya adalah kita ambil yang mudah ya, kata-kata kitabun. Apa artinya? Hah? Sebuah kitab atau satu. Berarti ini namanya isim apa? Isim mufrad. Melihat dari bilangannya ya, itu isim mufrad. Nah, lafadz kitabun kalau seandainya kita menghendaki ada dua kitab, maka berubah. Gak boleh kitabun saya ro'aitu fil fasli kitaban. Saya melihat di kelas 2 kitab, seumpama begitu. Gak boleh, karena ketika ini maka artinya ya satu. Kalau seandainya kita melihat di kelas itu 2 kitab,
2 buku, maka ya diganti, harus menggunakan metode isim tasniyah. Isim tasniyah itu diakhiri alif dan nun ketika ya dan nun ketika nasab dan jer. Betul. Paham ya? Oh, gini berarti. Contohnya, ro'aitu, saya melihat, fil fasli, di dalam kelas kita, baini. Nah, baru saya melihat di dalam kelas 2 buah kitab, 2 buah buku. Ini yang benar. Ada ciri khasnya yang berupa ya dan ini ketika tingkah apa? Keadaan nasab dan nah, kebetulan ini adalah nasab karena menjadi apa? Maf'ul bi. Nanti terakhir Ustaz coba preteli nanti habis ini. Paham ya? Oke, Ustaz ulangi lagi isim tasniyah ya. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti ganda, arti 2. Ciri khasnya itu adalah diakhiri alif dan nun ketika i'rab, ya dan nun ketika i'rab. Paham ya? Nah, ini harus diteliti ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, pembagian isim melihat dari arti bilangan, yaitu apa? Isim jamak ya. Bun. Isim jamak itu isim yang menunjukkan arti banyak. Lebih dari 2, itu jamak. Jadi, kalau dalam bahasa Arab melihat arti yang terkandung di dalamnya berbentuk bilangan itu jadi 3. Arti 1 namanya isim mufrad, arti 2 namanya isim tasniyah, arti banyak namanya jamak. Bisa dipaham? Yes, artinya begitu sudah. Kalau kita menemukan lafaz yang menunjukkan arti banyak, beberapa kitab, beberapa pintu, beberapa orang, beberapa perempuan, itu berarti jamak. Bisa dipaham ya? Oke. Nah, isim jamak ini ada pembagiannya, dibagi menjadi 3 bagian. Isim jamak itu dibagi menjadi 3 apa? 3 bagian. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Muannas salim. Yang ketiga jamak taksir. Kita akan bahas satu-satu. Bon. Berarti isim yang menunjukkan arti banyak itu bisa nantinya bisa kita kategorikan termasuk jamak yang mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir. Beda-beda ini. Dari segi artinya, dari segi cirinya ini beda. Ini jamak. Yang jelas ini semuanya adalah menunjukkan arti banyak. Bisa dipaham ya? Oke. Kita sekarang beralih ke pembagian jamak. Ya. Tadi dibagi menjadi berapa? 1. Jamak apalah? Jamak apa dulu? Laki apa perempuan dulu? Ya laki-laki lah, jangan mau kalah. Jamak mudzakkar salim. Baru di bawahnya jamak muannas salim, biar kita tidak kalah sama perempuan, betul. Masa mau di bawah? Yang ketiga apa? Taksir. Oke, sudah. Nih pembagiannya. Ada 3 pembagian jamak, isim jamak. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir yang ketiga jamak taksir. Kita bahas yang pertama jamak mudzakkar salim. Oke. Jamak mudzakkar salim ini memiliki ciri khas selalu diakhiri waw dan nun ketika rofa dan ya dan nun ketika nasab dan jer. Awas. Ustaz, apa bedanya dengan tasniyah? Tadi kan isim tasniyah juga diakhiri dengan ya dan nun. Ya kan? Cirinya tadi. Apa bedanya? Yang membedakan adalah harokat huruf sebelum ya. Kalau isim tasniyah, harokat sebelumnya ya itu dibaca fathah. Zaidaini. Itu namanya isim tasniyah. Kalau jamak mudzakkar salim, harokat huruf sebelumnya ya itu berharokat kasroh. Zaidina. Kalau kita belum belajar nahwu, gak ada harokatnya sama loh. Sama nggak itu?
Zaidaini dengan Zaidina kan sama kan? Iya kalau kita belum belajar nahwu, tapi karena kita sudah belajar nahwu, oh ini mengindikasikan sekul kalamnya menuntut ini isim tasniyah, maka dibacanya Zaidaini. Kalau jama berarti dibaca Zaidina. Perbedaannya itu terletak pada harokat huruf sebelumnya ya. Ini contohnya. Muslimun. Perhatikan baik-baik. Muslimun. Ini artinya apa? Hah? Bisa beberapa orang muslim. Kalau beberapa nggak usah banyak. Beberapa kan banyak sudah ya. Beberapa orang muslim laki atau muslim laki-laki yang banyak. Gitu. Sama. Artinya banyak. Ini dalam keadaan apa ini? Irob apa? Rofa. Berarti kalau jernya? Muslimina. Muslimina. Nah, ini kalau rofa yang ini muslimuna, kalau jer dan juga nasob bacanya muslimina. Ini namanya jamak urutan yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Apa artinya jamak mudzakkar salim? Adalah isim yang menunjukkan arti banyak, isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Maka perempuan itu nggak masuk ke sini, nanti masuknya ke jamak muannats salim. Bisa dipahami ya? Tidak cukup untuk yang ini. Ada lagi ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa isim yang dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim harus memenuhi dua syarat. Ini syarat. Harus memenuhi dua syarat untuk bisa isim tersebut menjadi jamak mudzakkar salim. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah apa? Berakal. Yang kedua? Laki-laki. Ya tentulah. Ya. Jadi syaratnya ada dua ini, yaitu mudzakkar berupa laki-laki bentuknya dan berakal. Berarti harus mempunyai akal. Kata benda yang mempunyai akal. Berarti kata benda yang tidak mempunyai akal itu tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Kalau ada Ustadz bagaimana? Berarti bukan jamak mudzakkar salim. Untuk mengetahui lafadznya banyak menggunakan ini jamak taksir. Ini jamak taksir ini adalah lafadz-lafadz yang dijamakan yang tidak memenuhi syarat dari dua jamak ini. Nah, jamak tadi jamak mudzakkar salim syaratnya dua, akil dan juga mudzakkar. Dia harus laki-laki dan juga harus berakal. Kalau tidak berakal berarti ada jamaknya. Itu bukan jamak mudzakkar salim tapi jamak berubah dari bentuk mufradnya tadi, gitu ya. Pun. Oke, bisa dipaham ya? Harus diingat-ingat. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Kalau melihat artinya, jamak itu menunjukkan arti banyak, muannats itu artinya perempuan. Berarti isim jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan arti perempuan. Yes. Identiknya, ciri khasnya selalu diakhiri alif dan ta. Muslimun. Ini laki-laki nih. Kalau seumpama muslimnya perempuan, karena kan ada muslim yang perempuan juga, maka menjadi muslimatun. Muslimatun. Nah, berarti artinya apa artinya? Beberapa orang muslim perempuan. Apalagi? Muslim perempuan banyak, sama lah. Nah, ini tandanya. Tet. Ada alif, ada ta. Berarti ini namanya jamak apa? Muannats salim. Artinya ya perempuan gitu. Pun. Yang terakhir. Pembagian isim jamak yang terakhir yang melihat dari artinya adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Perhatikan. Jamak taksir ini tidak memiliki ciri khas, gak ono ciri khasnya. Kalau tadi kan jamak muannats salim, ciri khasnya diakhiri alif ta. Jamak mudzakkar salim, ciri khasnya diakhiri wawu dan nun atau dan ya dan nun. Kalau jamak taksir gak ono ciri ini, gak ada cirinya. Untuk mengetahuinya kita harus menghafalnya
atau dengan kamus bahasa Arab. Itu bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk bentuk jama' taksir. Bahkan wazan-wazan daripada jama' taksir itu banyak. Sampai kalau di alfiah itu, di hafalan itu adalah wazan-wazan dari jama' taksir. Pun yang jelas yang harus kita ketahui bahwa jama' taksir ini merupakan isim yang menunjukkan arti banyak, yang tidak mempunyai ciri khas, tidak seperti jama' mudzakkar dan jama' muannats salim. Akan tetapi untuk mengetahui bahwa itu adalah jama' taksir adalah dengan menghafalnya atau melihat kamus. Banyak contohnya. Kutubun. Apalagi? Jama' taksir. Hah? Rusulun. Apalagi? Rijalun. Ini kan memiliki arti banyak. Gak punya ciri-ciri. Wah, itu jama' taksir. Itu aja sudah. Memiliki arti banyak, tidak memiliki ciri mudzakkar salim, tidak memiliki ciri muannats salim, tidak memenuhi syarat jama' mudzakkar salim, tidak memenuhi syarat jama' muannats salim, berarti itu namanya jama' taksir. Paham ya? Paling gampang sudah. Jama' ini. Nah, ya sudah sebut aja itu namanya jama' taksir gitu ya. Oke. Dah, ini melihat daripada arti yang menunjukkan arti bilangan. Udah, oke. Ustaz simpulkan lagi ya, diulangi. Habis ini Ustaz kasih contoh, nanti dipreteli bareng. Kalian yang preteli, Ustaz lihat aja. Isim melihat dari bilangan, isi kandungan arti yang menunjukkan arti bilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua isim, yang ketiga isim. Isim mufrad artinya adalah arti tunggal. Kalau jama' mudzakkar salim artinya iya wis, laki-laki banyak, enak gitu. Ciri khasnya apa tadi? Oke. Terus kalau jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, mohon maaf. Ciri khasnya? Oke. Terus kalau terakhir apa tadi? Jama' taksir. Berarti tidak memiliki ciri-ciri khas. Untuk mengetahuinya, melihat kamus atau menghafal. Baik, bagus. Sekarang kalian lihat kitabnya kalian itu, mutasornya. Coba dong cari lafaz yang kalian duga, kalian sangka ini adalah bentuk dari jama'. Setiap kalian, setiap satu-satu ini, kitab apa? Fathul Qorib kalian ya? Oh, Fathul Qorib. Tak kira mutasor Jidan nih kira. Oh, Fathul Qorib ya. Oke. Masing-masing siswa gak usah banyak-banyak, cari jama' 3 saja. 3. Terserah mau jama' mudzakkar salim semua, mau jama' muannats salim semua, mau jama' taksir semua, terserah. Pokok 3 harus nyari di kitab. Bisa dipaham ya? Sekalian kalimatnya loh ya. Paham maksud Ustaz? Paling enggak seumpama kalian menemukan salah satu asya, seumpama, oh asya. Jangan tulis asyanya saja, tapi salah satu asya. Oke? Bisa dipaham ya? 3 saja. Ustaz kasih waktu 5 menit. Syukur 3 itu jama' taksir 1, jama' muannats salim 1, jama' mudzakkar. Nah, mudzakkar salim 1 jadi 3. Bisa dipaham ya? Silakan dicari 5 menit. Kenapa? Boleh ditulis di situ. Di buku catatan kalian. Baik, kita kembali. Tadi kita nyari lafaz-lafaz yang mengindikasikan bahwa lafaz tersebut termasuk dalam golongan kategori jama'. Baik jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, atau jama' taksir. Sekaligus nanti kita coba praktek memereteli, mengurai lafaz.
Biar nanti kalian tahu, oh cara mengurai lafaz seperti ini, jawabannya seperti ini. Bisa paham ya? Nanti Ustadz yang melemparkan pertanyaan, kalian yang jawab. Bisa dipaham? Oke. Kamu kalimat apa? Sip. Anda isinya apa? Sip. Langit. Kenapa tandanya dua? Menjadi budok. Berarti budok tandanya harus terbuang. Oke, budok kiranya mana? Solati. Kiranya solati. Lanjut. Kamu termasuk isim yang mufrad apa yang mabni? Mufrad. Baik. Irob itu ada berapa? 4. Kamu irobnya apa? Rofa. Baik. Isim yang dibaca rofa ada berapa? 7. Kamu termasuk apa ini? Mubtada. Bagus. Apa itu mubtada? Isim yang dibaca rofa yang dari. Oke. Kamu irobnya rofa. Sekarang tanda rofanya apa? Karena apa? Jamak taksir. Nah, sekarang ketemu. Karena jamak taksir. Baik. Saya tanya ini. Apa tadi jamak taksir? Artinya jamak taksir itu apa? Ayo. Ayo. Barusan kita tadi jelas. Apa jamak taksir dong? Jamak taksir itu apa? Yang lain ya. Apa? Berbeda jenis. Ayo. Apa? Jamak taksir. Oh, punya ciri-ciri enggak? Oke, kan udah bilang. Ini yang menentukan arti banyak, berubah dari mufradnya dan tidak memiliki ciri khas. Itu namanya jamak. Oke, kamu jamak taksir sekarang ya. Baik. Kamu jamak taksir. Kenapa kamu enggak kita sebut dengan jamak mudzakkar salim gitu? Sudah memiliki ciri-ciri mudzakkar salim. Ini juga makna salim gitu ya. Berarti itu ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini termasuk dari apa isim, kategori isim yang dilihat dari bentuk artinya ya, dari bentuk bilangan artinya, ini termasuk jamak taksir. Jamak taksir kamu. Terus, nah selesai karena kita membahas jamak taksir ya. Lanjut ke sini. Nah ini, perhatikan. Wal iksalat. Apa bacanya? Salat. Ini ya. Oke. Kalimat apa? Sip. Apa isi itu? Apa isi itu? Tiganya aja empatnya. Jadi kalian yang menunjukkan arti dan tidak bersamaan dengan salah satu dari zaman yang tiga itu biar kalian paham bahwa zaman itu ada 3 mati, hal, tiga. Baik. Oke, kalimat isim. Tanda isimnya. Harus ada halnya. Murad apa mabni? Oke, i'rabnya apa? I'rabnya apa? Berarti kan pertanyaannya. I'rabnya rofa. Kenapa i'rabnya rofa? Karena menjadi mubtada. Tanda rofanya apa? Alif. Tanda rofanya apa? Alif. Ayo. Koma. Terus apa lagi? Koma. Apa tanda rofanya? Koma. Wih, cong. Apa tanda rupanya? Doma. Katanya? Doma apa nih? Nah, kan kalian terjebak karena ada alif ya. Perhatikan ini, makanya harus tahu kalau jamak mudzakkar sahih. Kalau jamak mudzakkar sahih berarti tandanya dengan doma, harokat ya. Oke, tandanya apa?
Tandanya doma. Karena jamak taksir mana salim. Mana salim. Oke, sekarang saya tanya. Karena jamak muannas. Apa tadi jamak muannas salim jawab? Tadi perempuan banyak. Oke, bagus. Karena ini menunjukkan arti perempuan banyak dan diakhiri dengan alif dan ta ini. Ya, ada alif dan ta maka namanya jamak muannas. Ketika berirob roba tandanya pakai bukan alif. Kalau alif mata dunia. Ya. Oke, paham ya? Good. Jamak taksir, kita kali. Budata, dikri, dakiri. Dakirina. Dakirina. Kalimat apa? Tandanya apa? Pilih. Tandanya apa? Liwat. Apa lagi tandanya? Tandanya dibuang. Apa dibuang tandanya? Menjadi jamak diganti menjadi nun. Liwat. Ya. Terus apa lagi? Tandanya. Oke, betul ya. Jadi boleh tandanya menjadi mudhof ilaih boleh karena mudhof ilaih itu terbentuk dari kalimat isim asalnya. Boleh karena jawab begitu. Atau boleh tanwin yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena ini dijamakan diganti dengan nun liwat. Atau langsung tandanya adalah nun liwat pengganti dari tanwin. Karena pada hakikatnya ini tandanya adalah tanwin. Paham ya? Lanjut. Kurang apa mabni? Kitabnya apa? Jer. Kenapa jer? Kenapa jer? Mana bentuknya? Zikri. Tanda jernya? Tanda jernya? Kenapa ya? Karena jamak salim. Salim apa kamu jawab kata salim? Ini sudah ya? Lihat tanya tadi kamu. Apa bahasa? Memiliki arti laki-laki banyak, ciri khasnya tadi? Kebetulan ini apa yang kita tadi? Berarti ciri khasnya apa? Yang membedakan antara jamak muannas salim dengan isim tasnya apa? Oh, bagus, paham ya. Bisa dimengerti? Baik. Lanjut. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.